Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi. Sekali ini materi yang kita pelajari adalah akidah akhlak tentang bab yang keempat. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa bersama dulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita dapat kali ini bermanfaat dan kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah, punya ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat nanti. Baik, mari kita mulai pelajaran, yaitu materi akidah akhlak bab keempat, yaitu akhlak terpuji. Apa saja akhlak terpuji yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama adalah pemaaf. Akhlak terpuji punya sifat pemaaf. Yang kedua tanggung jawab. Dan yang ketiga adil. Dan yang keempat bijaksana. Maka kali ini nanti kita bahas satu persatu, yaitu tentang pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Oke. Yang pertama adalah pemaaf. Kita harus tahu apa itu pemaaf. Ya. Pemaaf asal kata dari kata maaf, yang artinya ampunan atau meninggalkan, membiarkan kesalahan, membebaskan kesalahan orang lain. Jadi pemaaf pengertiannya adalah orang yang memberi dan tidak menuntut ganjaran dari sebuah kesalahan. Memberi apa? Memberi maaf. Orang yang memberi maaf tidak menuntut ganjaran dari sebuah kesalahan dari orang lain. Jadi kalau kita punya sifat maaf, suka maafkan orang lain, ini suka memberi maaf pada orang lain. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Karena itulah maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ini ketika Rasulullah mendapat musibah ketika dakwah ke Taif. Ini ayat ini turun. Nah, berikutnya sekarang hikmahnya. Yang pertama, Allah akan memuliakannya orang-orang yang punya sifat pemaaf,
maka Allah akan memuliakan orang itu sesuai dengan sabda Rasulullah, wa ma bi'afwillahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Nah ini wa ma bi'afwillahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Nah, orang yang punya sifat maaf, apalagi ada orang yang belum memaafkan, dia sudah memaafkan dulu. Orang yang punya kesalahan belum minta maaf, dia sudah memaafkan dulu. Ini adalah orang yang mulia di sisi Allah. Maka Allah akan meninggikan derajatnya, memuliakan dia. Dan yang kedua, hati menjadi lebih tenang karena tidak menyimpan kegusaran, tidak menyimpan marah, tidak menyimpan dendam. Santai. Ini orang yang punya sifat pemaaf. Hatinya tidak kemurungsung. Dan yang ketiga, dijauhkan dari sifat dengki, dendam. Karena sifat dengki, iri, dendam ini akan merusak diri sendiri. Kemana-mana bingung karena memiliki sifat dendam. Apa yang dilakukan oleh orang lain pasti salah karena sudah terkontaminasi dengan sifat dengki atau dendam dan dendam. Maka jauhilah sifat ini. Mudahkanlah diri kita untuk memaafkan orang lain sebesar apapun kesalahan orang itu. Karena apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah aja mampu mengampuni orang lain. Allah saja punya sifat al-afu, maha pemaaf. Mengapa manusia tidak punya sifat itu? Seharusnya kita sebagai hamba Allah harus mempunyai sifat maaf. Yang berikutnya, terhindar dari konflik atau permusuhan yang bisa mengancam tali silaturahmi. Karena orang yang punya konflik, tidak mau maafkan, itu pasti salah satunya adalah terputusnya silaturahmi. Dia akan memutuskan ogah untuk bersilaturahmi, nggak mau karena melihat orangnya sudah enak atau gimana, akhirnya silaturahminya terputus. Yang terakhir, menjadi pribadi yang sabar dan tawakal. Orang yang punya sifat pemaaf, dia sabar dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak, ini yang dapat saya sampaikan. Satu sub tema ini, subbab ini pelajari dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah, mempunyai sifat pemaaf. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah hamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.